Kita lanjutkan dengan hadis berikutnya, yaitu orang yang diceritakan pada masa Nabi tertidur sampai salat subuh, atau bahkan tertidur sampai lewat salat subuhnya. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Umar, dia mengatakan, "Dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun." Pada masa Nabi masih hidup, ada diceritakan seseorang yang orang tersebut mazala naiman hatta asbah, tidur sepanjang malam sehingga dia berpagi hari. Ma qama ila shalah, enggak bangun salat dia. Di sini Imam Asy-Syarqawi membicarakan ini salat yang dimaksudkan di sini salat tahajud atau salat subuh. Dan beliau mengatakan di sini maksudnya adalah salat subuh, salat fardu. Kenapa? Karena ada riwayat lain mengatakan nama 'anil fardhah, dia meninggalkan atau dia tertidur dari salat fardu. Ini bapak sekalian, bapak yang punya anak di rumah, ibu yang punya anak di rumah, enggak bangun salat subuh. Salat subuhnya jam 6:30, salat subuhnya jam 7 atau 7:30. Ya. Kenapa enggak dibangunin? Sayang Ustaz, tadi malam terlambat tidur, tadi malam begini begitu dan seterusnya. Apa dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diceritakan orang yang tertidur sampai pagi hari? Bala syaitanu fi udhunihi, itu orang yang dikencingi oleh syaitan telinganya. Itu adalah orang yang dikencingi oleh syaitan telinganya. Pertanyaannya, kenapa telinga? Kok bukan mata? Ya kan? Kenapa telinga bukan mata? Karena orang ini ditutup telinganya dari mendengarkan suara azan. Orang itu terjaga itu yang pertama sekali telinganya berfungsi, baru kemudian mata. Jadi oleh karena itu syaitan akan mengencingi dari telinga dulu supaya enggak dengarkan suara azan, enggak dengar dia suara azan, sehingga dia tidak menjawab seruan azan tersebut. Kemudian kenapa kencing? Bukan yang lain, ya, itu yang paling mudah dilakukan oleh syaitan untuk menyumbat telinga orang tersebut. Atau ada juga yang mengatakan maksud daripada mengencingi tersebut adalah ini sebuah tindakan syaitan yang paling hina, ya, di antaranya adalah ucapan dia, tidurlah karena malam masih panjang, tidurlah malam masih panjang. Jadi bapak sekalian, intinya kalau sayang sama anak kita, bangunkanlah anak kita untuk melaksanakan salat subuh, kalau bukan salat tahajud. Begitu juga pasangan hidup, istri kita, atau kalau ibu suaminya, jangan dibiarkan tidur, jangan dibiarkan dikencingi oleh syaitan. Bangunkan dia. Bahkan Rasulullah SAW juga menyebutkan, semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang suami yang membangunkan istrinya untuk qiyamul lail. Ketika dia lihat istrinya tidak bangun, dia ambil air, dia percikkan ke wajah sang istri. Dan semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada seorang istri yang bangun di malam hari untuk qiyamul lail. Kemudian dia bangunkan suaminya. Ketika dia lihat suaminya ini enggak bangun, dia ambil air, dia percikkan ke wajah suaminya. Kalau begitu dibuat sama istri kita, kira-kira bagaimana? Kalau kita marah, berarti memang enggak ada niat untuk tahajud. Berarti keluarganya memang enggak ada niat untuk qiyamul lail. Tapi kalau ada niat, pasti terima kasih Dek, ya, atau terima kasih Bang. Jadi memang demikian sekalian. Tahajud ini memang budaya orang-orang soleh terdahulu. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Itu dalam surat Al-Waqi'ah. Orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dengan cepat, yaitu dari kategori as-sabiqun as-sabiqun.
Itu saya membaca apa maksud daripada sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ada ulama yang mengartikan orang yang paling banyak masuk dalam surga dengan cepat, dengan sabiqun, itu adalah umat terdahulu. Sedangkan dari umat ini sedikit. Jumlahnya sedikit kenapa? Karena jumlah umat terdahulu itu lebih ramai daripada umat sekarang. Tapi ada juga ulama yang menolak ini. Menolak kenapa? Enggak mungkin, karena umat ini adalah umat yang terbaik. Jadi kalau begitu, sullatum minal awwalin, ini adalah umat yang hidup bersama Nabi SAW. Umat terdahulu yang yaitu para sahabat dan tabi'in. Mereka itu adalah orang-orang yang masuk dalam surga sangat cepat. Sedangkan ashabul yamin ini adalah umat Nabi Muhammad yang berada di akhir zaman. Jadi kalau begitu kita perlu belajar banyak dengan para sahabat dan para tabi'in. Nabi SAW membangunkan siapa? Anak-anaknya dan menantunya. Di pertemuan yang lalu Nabi pergi ke rumah Sayyidina Ali, diketuk pintu untuk qiyamul lail. Jadi bukan anak saja, menantu pun dibangunkan. Atau dengan bahasa lain, sudah beda rumah pun masih Nabi peduli. Ini kita yang masih satu rumah, anak belum menikah lagi, jangankan tahajud, subuh pun lewat. Ini menjadi perhatian kita bersama sekalian. Kadang-kadang orang tuanya rajin ke masjid, mohon maaf, enggak salah di situ. Yang jadi salah orang tuanya pergi ke masjid, tapi anaknya enggak dibangunkan untuk sholat. Ini yang menjadi masalah. Sayang Ustaz, kalau kita sayang, hendaknya kita bangunkan. Jangan sayang itu membiarkan anak dalam kelalaiannya.